Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Wawan Erwanto, redaktur Tribun Sumsel. Hari ini kita akan membahas masalah seputar pariwisata di Kota Palembang dalam tajuk podcast Tamu Tribun. Malam ini sudah hadir bersama kita narasumber Insinyur Mas Agus Muhammad Isnaini FMT, lebih akrab dipanggil Cepat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak, udah di Tribun Sumsel. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa Pak ya, perjuangan naik. Pantesan langsing-langsing di sini. Betul Pak. Jadi kita di lantai 3. Jogging ke 3 lantai. Cepat nih Ketua ASPI, Asosiasi Pelaku Pariwisata Sumatera Selatan Pak. Siap. Berarti dari bucu ke bucu apal di mana spot-spot wisata. Kalau ngomongin apal galau-galau, tidak tahu. Tahu tapi mungkin tidak seluruhnya mendetail. Gitu. Tema hari ini kita membahas soal Badan Pengelola Pariwisata Daerah Palembang. Wow. Tantangan dan peluang. Ya, mungkin agak sedikit diringankan nanti supaya penonton bisa lebih memahami ya. Oke. Langsung Pak. Siap. Cepat ya. Pertama saya tanya soal ASPI itu Pak. ASPI apa tuh ASPI itu dan lingkup kerjanya apa dan hubungan dengan Badan Pengelola Pariwisata ini apa? Oke, ASPI dulu ya. Kalau hubungannya panjang kayak lajunya kayak kami terus panjangan. Oke. Pak Haji, Pak Wawan. Jadi ASPI itu Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia, sudah 17 tahun berdiri, diresmikan secara berbadan hukum itu mulai tahun 2011. Jadi 2011, walaupun udah 7 tahun, jadi 2008 mulainya, 2017 berbadan hukum. Nah, Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia ini sebenarnya itu kumpulan dari orang-orang pelaku pariwisata yang sebelumnya sudah mempunyai organisasi induk. Karena kita tahu kan ada yang udah tua dan besar itu, yang memang pada saat itu masih zaman Pak Harto, which is itu memang sudah settle berkembang, karena Pak Harto kan cukup lama memimpin. Itu ada kayak HPI, Himpunan Pramu Wisata, atau tour guide, kemudian ada PHRI, Himpunan Pengusaha Hotel dan Resto, kemudian ada ASITA, Asosiasi Tour and Travel Indonesia. Nah, seiring perjalanan, ternyata para pelaku ini kan bersinggungan atau bersinergi juga dengan pihak-pihak lain, seperti mereka itu ternyata mau beli oleh-oleh. Kemudian mereka itu mau UMKM, makanan khas, UMKM. Terus mereka itu juga perlu, kalau misalkan ada sesuatu, biasanya kalau misalnya contoh mais, itu kan butuh juga IO. Nah, akhirnya para pelaku ini sering nongkrong bareng, sering bekerja sama bareng. Pada tahun 2008 itu di Bali, mereka itu berkumpul lah. Akhirnya kita kayaknya perlu deh supaya yang lebih luas, yang lebih fleksibel, supaya bisa berkoordinasi satu sama lain. Tapi tidak harus dengan badan yang terlalu formal. Kalau PHRI kan dia harus perusahaan yang masuk. ASITA juga harus perusahaan. Padahal kan di Tour and ASITA itu, Tour and Travel itu kan ada agentnya, ada tour guide-nya, ada ada tour leadernya, gitu kan. Ada juga marketingnya. Nah, akhirnya inilah kita bikinlah. Jadi dibikinlah Asosiasi Pelaku Pariwisata. Itu personalnya. Nah, ASPI ini saat ini alhamdulillah sudah terbentuk 23 DPD, 23 provinsi se-Indonesia. Dan ditambah lagi 17 DPC, itu yang membawahi kabupaten dan kota. Kalau untuk militansinya, itu kenapa saya
ikut bergabung di ASPI, tadinya kan hanya iseng-iseng teman yang ngajakin, "Alah yuk, Palembang ini memang sudah lama terbentuk caretakernya, cuman belum melakukan musda." Akhirnya sayalah kemarin yang diajak sama teman, "Yuk kita membuat musda, tolonglah dilengkapin kuotanya supaya quorum." Nah, saya begitu awalnya nggak begitu terlalu fokus, ya udahlah, yang penting saya bisa bantu teman gitu. Kebetulan kan uh, istri saya lebih, udahlah katanya, ngapain nanti rentan dengan ribut dan segala macam, katanya nanti ada pergesekan, ada persaingan dalam organisasi. Nah, begitu saya masuk menyelami, ternyata di sini cair. Memang hampir tidak ada di ASPI ini ada gap. Gua kan lebih tajir atau apa. Itu nggak ada. Jadi saya pernah mengikuti, militansinya itu luar biasa. Setiap 23 DPD ini selalu mempunyai event yang mengajak semua DPD itu kumpul mempromosikan daerahnya masing-masing. Nah, di situ saya ngelihat di bawah, di lantai, duduk sama-sama, tidak ada beda. Terus akrab, ketawa tiwi. Saya bilang, inilah sebenarnya orang pariwisata harusnya gini. Orang pariwisata itu tidak bisa, kita kan servis. Kita kan bagaimana memberikan servis supaya orang itu nanti akan balik lagi, mengulang lagi tempat kita. Jadi hospitality itu nomor 1. Dan di sini serius tapi santai. Tapi hospitality itu tetap dijaga. Sopan santun, tidak menyinggung, tapi blend. Nah, itulah kira-kira gambaran sepintas ASPI. Kalau mau lebih jelas, monggo masuk ASPI. Karena bisa. Kan pelaku, kan pencinta pariwisata juga kan. Nah iya, itu berarti Pak Haji Wawan sudah wajib itu ikut. Kok ketawa dibilangin Pak Haji itu? Memang Haji loh. Saya yang satu-satu yang belum ada tuh Haji loh. Kalau saya ada Haji, saya cuma maunya Haji Evat. Udah cukup. Siap Pak Haji. Oke, next Pak. Lagi booming soal penerbangan internasional. Langsung aja Pak ya. Penerbangan internasional aktif lagi. Terus kedepannya nanti kayak apa Pak? Palembang ini. Nah, ini kemarin alhamdulillah. Jadi kita bersyukur Pak Herman Deru dan Peci Ujang sudah memperjuangkan kembalinya Bandara Sultan Mahmud Badarudin Duani menjadi internasional. Semula internasional, bukan kita downgrade karena kita tidak mampu, tapi memang pandemi lah yang membuat kita harus semuanya di Indonesia ini semuanya harus downgrade. Hanya satu pintu masuk dan keluar saat itu dari Jakarta, dari Cengkareng. Jadi, nah ini kan memberikan bukti, jadi bukan omdo. Alhamdulillah kemarin sudah masuk AirAsia. Jadi AirAsia sudah launching yang begitu bagus, begitu mewahnya di VIP bandara, punya Pemda. Jadi itulah bukti, tidak omdo kan, bukan omdo. Jadi sudah bandaranya sudah oke, pesawatnya pun udah mau mampir ke sini. Nah ini menurut saya ya pasti ada dua sisi mata pisau, bisa menguntungkan kita, bisa juga membuat kita merugikan kita juga bisa gitu. Tergantung dari kita. Makanya saat ini kita harus take a position. Kita harus mencari, melihat itu tuh bukan jangan sebagai tantangan, jangan pesimis lah, atau jangan kecil hati. Kan ada juga kan di luar, wah nanti banyak kan dari orang ke luar maupun ke dalam gitu kan. Harus optimis. Jadi kemarin saya hadir langsung, itu sold out. Dan tiketnya itu lebih murah dari tiket kita ke Jakarta. Itu 499 real Pak ya? Real. Ya dia diaturnya hari ini, besok, lusa makin naik-naik gitu. Tapi overall itu lebih murah memang. Seperti dulu juga memang lebih murah.
Iya. Lebih murah bukannya karena AirAsia itu dia kan memang menjual harga dasar, tapi memang dasarnya memang dia memang saya nggak tahu apakah low budgetnya itu karena manajemen atau yang lain-lain, nanti kita nggak usah bahas ke arah sana karena banyak faktor. Tapi ini early warning loh buat kita, terutama maskapai ini bersiap-siap. Jadi kemarin ternyata ya, saya kemarin kan ada tanya jawab. Oke, saya mulai dari sini dulu. Saya ngomong karena saya kan punya semangat. Kita ini pengen punya semangat seperti juga kemarin waktu di peresmian Asita itu Pak Gub ngomong, coba kita fokusnya ke inbound. Inbound itu mendatangkan orang ke Palembang atau Sumatera Selatan. Karena memang banyak tour guide ini lebih fokus ke outbound. Tapi kita kan tidak bisa menyalahkan. Insya Allah dengan adanya outbound itu adalah sedikit keuntungan yang diterima oleh tour and travel ini yang bisa dipakaikan uangnya itu di Sumatera Selatan. Mungkin ada itu. Nah, saya kemarin nanya ke pihak AirAsia, izin Pak, saya pertanyaan, apakah yang terjadi saat ini, peresmian launching yang begitu megah itu, dilakukan juga di Kuala Lumpur? Itu saya tanyakan. Karena apa Pak? AirAsia itu kan pesawat PP. Rutenya kan Palembang, KL, terus nanti pesawatnya kan akan balik lagi. Dari KL Palembang kan? Ya, itu kan pasti ada ini. Saya bilang, usulan saya ini juga dilakukan. Karena kalau enggak nanti terlalu banyak orang dari Palembang itu ke KL, tapi pas kalian pulang nanti sepi. Rugi nanti kalian. Ya, jawaban mereka, iya memang kita lakukan. Nah, untuk itu saya bilang, saya ini baru usul. Bagaimana supportnya selain dia lakukan launching yang luar biasa di KL, yang equal lah, setara dengan yang ada di kita, coba disupport juga selama perjalanan Palembang KL PP, itu support juga dengan video-video potensi keunikan, keunggulan yang ada di Palembang atau Sumatera Selatan. Sehingga orang yang naik pesawat itu, mau tidak mau bisa ngelihat. Ya bukan mau tidak mau ya, mendapatkan kesempatan untuk melihat secara gratis. Dilengkapi juga dengan flyer-flyer. Saya mengusulkan kemarin ke Dinas Pariwisata Provinsi, Pak Panji, coba dipersiapkan itu, saya bilang. Nah, kemarin tidak ada perwakilan kota. Nah, saya harapkan nanti ini bisa sampai, apalagi kalau tadi judul awal Badan Promosi Pariwisata Daerah itu sudah terbentuk. Inilah salah satu tugasnya. Jadi perjalanan kita pulang-balik itu ada video tentang Palembang, dan memang Malaysia juga boleh. Dan ada juga flyer, sehingga orang itu 1,5 jam ya, kalau nggak salah. 1,5 jam perjalanan itu mungkin di awal bisa ditayangkan pada saat akhir. Nah ini saya bilang, saya yakin ini akan mengenhance pendapatan kalian itu pada saat rute ke Palembang. Bukan hanya untuk pada saat dari Palembang ke KL. Saya sih pengennya itu berimbang, inbound dan outbound. Itu usulan saya yang pertama. Jadi tolong dipikirkan, saya bilang. Kemudian salah satu usulan saya lagi, kita adakan travel fair, travel mart. Jadi AirAsia itu mengundang calon buyer-buyer, orang-orang tour agent yang dari sana, memfasilitasi agar melihat Palembang secara langsung. Nah untuk itu memang kami nanti bulan Desember sudah merencanakan, insya Allah bulan Desember nanti akan ada travel fair yang berdekatan dengan Munas ASPI. Nah Munas ini sendiri akan dihadiri 23 ditambah 17 berarti 40 ya, 40 perwakilan
kalikan 2, berarti sudah ada 80 orang yang bisa akan ditarik nanti ke Palembang. Mudah-mudahan kalau itu salah satu caranya supaya bisa berimbang. Kepanjangan nggak? Lumayan. Lumayan. Senyum juga, senyumnya mana sih Pak Haji nih? Kalau dekat itu bisa lihat, Masya Allah. Saya pengen nih jidatnya kayak Pak Haji itu. Boleh lah Pak. Boleh lah ya. Next kita ke Badan Pengelola Pariwisata Daerah Pak. Ini kan organisasi sudah banyak. Terus dibentuk lagi badan. Itu kenapa? Latar belakang pembentukan Badan Pengelola Pariwisata ini Pak. Ya. Visi misinya itu nanti apa? Badannya belum terbentuk ya. Belum terbentuk. Tapi ini baru wacana. Kalau udah menjadi visi misi itu berarti udah terbentuk. Sebenarnya gini ya, kita ini buah dari silaturahmi. Saya tarik lagi ke belakang, saya itu bersilaturahmi dengan anggota DPRD Kota, Pak Saiful Fadli. Kebetulan dia Mas Agus, dia Ketua Umum PZM MPD, Persatuan Zuriat Mas Agus Masayu Palembang Darussalam, dan kebetulan juga saya di posisi Dewan Pengawas. Jadi beliau ketumnya, saya di Dewan yang ngawasin kerjaan ketum. Jadi memang sering kami berkoordinasi. Nah dari iseng-iseng itu berceritalah, saya bilang Pak Ketum di mana? Ternyata dia di Komisi 4 Pariwisata. Ya baru nyambung akhirnya. Dia manggilkan Mang gimana Mang untuk perkembangan. Oke ngobrol-ngobrol. Akhirnya saya bilang kayaknya ya kita ini cuma satu masalahnya, BDD. Apa itu Pak? Bergerak dewek-dewek. Iya. Terasa enggak? Terasa. Betul kan? Betul. Nah dari situ akhirnya iya. Yang ini geraknya nanti ke arah kiri, yang situ ke arah kanan, satunya bawah, atas, utara, selatan. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya memang ada satu wadah khusus yang bisa kita berkolaborasi, bersinergi. Nah, ini sinergi. Coba gini dong. Sinergi pariwisata Sumsel maju terus untuk semua. Itu dong, harus di ini. Nah, gayung bersambut, oh itu bagus ini. Coba audiensi gitu. Audiensi, beliau pada saat itu mau berangkat dulu Jakarta Bandung, nanti dia balik baru diaturlah. Padahal itu hari libur panjang kan. Cuman karena memang kita punya hubungan yang harmonis, sinergis, jadinya by phone aja. Nah di situ saya menggali, ngobrol lah sama teman-teman ASPI. Itu Badan Promosi Pariwisata. Di dalamnya lagi Badan Promosi Pariwisata Indonesia itu ada. Menteri. Jadi SK atau berdasarkan PP Menteri Pariwisata. Nah, ditarik lagi lebih jauh, Palembang dan Sumsel pun ada. Cuman kemungkinan mati suri. Dengar-dengar kabar, Badan Promosi Pariwisata itu kurang apa ya, kurang mungkin. Saya nggak tahu ceritanya, cuma saya berpikir ini harus yang fleksibel. Dan kemudian ini bukan saingan dari OPD. Tapi justru bekerja sama yang bisa melinkage semua sektor. Dan ini berkoordinasi langsung dengan kepala daerah. Karena pariwisata ini sebenarnya ini punya potensi untuk mendatangkan PAD. Betul. Jadi jangan pariwisata itu dianggap apa ya? Karena nomenklaturnya ada, tapi nggak jelas. Kita kan beda. Kita kan apa yang mau dijual di Palembang? Itu yang selalu terjadi. Betul. Apa yang mau dijual? Beda kita dengan Lampung. Ya Lampung yang baru-baru ini. Beda kita dengan di Jakarta, di Bandung, Jogja, Bali. Mereka kan gini-gini. Nah, ini yang saya, sorry ini bukan maksud menggurui, tapi ini ide saya pribadi atau yang berkecamuk di kami di antara para anggota ASPI. Kita itu jangan meniru orang lain. Nah, kita tuh dulu bakso doson itu SWOT.
bahasa dusun gitu tuh, strength, weakness, opportunity, threat. Kita kan pasti belajar tuh. Apa tuh kekuatan kita? Apa itu kelemahan kita? Apa strength, SWOT, opportunity, kemungkinan kesempatan yang bisa terjadi ada di depan mata kita. Apa tantangannya? Nah, kita sadarin dulu ini. Apa ya potensi kita? Kita akan maju, kita tidak akan mungkin bisa maju kalau kita tidak bisa mengukur diri kita sendiri. Kita tidak tahu kita ini siapa. Nah, untuk itu kami itu ngobrol, kita ini punya potensi yang berbeda dengan yang lain. Jangan kita samain. Ngapain kalau kita harus ngikutin jadinya? Coba kita gali sendiri yang ada di sini. Kita yang pertama, satu, kita bandaranya udah internasional loh. Kembali internasional. Itu potensi. Berarti kemarin-kemarin itu sempat pada saat acara ASPI DPD lain, mereka tuh bertanya, kenapa ya bandaranya nggak ada? Kami berat mau bawa orang Malaysia, orang Thailand. Kami berat mau membawa kembali ke orang berkunjung ke Palembang karena tiketnya mahal. Nah, sekarang sudah ada. Ini peluang yang paling utama. Bandaranya sudah terbuka. Berarti itu akan mudah, makin murah dan makin singkat perjalanan menuju ke sini. Ingat, pariwisata itu adalah perjalanan. Tidak ada perjalanan itu tidak ada pariwisata. Nanti kita cerita lagi tuh ya, tersendiri ini tuh. Kita punya hotel. Yang pertama tadi kita punya bandara internasional. Hotel kita ini ada 8.005 kamar. Ini data BPS tahun 2023. Terdiri dari hotel bintang dan hotel biasa. Ada itu di kita kota Palembang ya. Belum ke Sumsel, baru kita kota Palembang. Kemudian convention hall-nya di hotel itu cukup untuk menyelenggarakan MICE. Mau kok pameran, kongres, atau lokakarya seminar, kita cukup. Banyak sekali, belum lagi yang di luar hotel-hotel. Poltek Park itu bangun. JSC, Jakabaring Sport City, itu ada dining hall kapasitas 3.000. Ada kamarnya sendiri dia, 600 kamar untuk 2.500 orang. Itu potensi kita banyak itu. Jadi punya convention hall, yang pertama punya hotel, punya bandara, punya hotel, convention, dan kita punya potensi yang besar juga, kita punya kuliner dan produk aircraft yang spesifik. Seperti yang dipakai. Nah, ini bukan mempromosikan, tapi ini produk kita, wastra ya, kain tradisional yang buatan kita. Bisa dipakai untuk apa-apa. Pempek itu sudah mendunia. Orang tahu tuh, pempek itu produk kita. Nah, ini potensi. Belum lagi kita punya yang keempat, yang selanjutnya, yang kelima itu kita punya, yang keempat kelima ya. Bandara, hotel, convention, kemudian kuliner. Yang kelima berarti. Yang kelima kita punya potensi warisan yang tidak bisa dibuat. Jadi contohnya, warisan yang berbasis satu sungai. Itu dari sungai itu punya kebudayaan yang luar biasa. Kemarin saya berbicara juga dengan tim 11-nya Pak Ratu Dewa, Mang Dayat. Mang Dayat kan ketua tim 11 itu, yang dia pengamat budaya. Kita brainstorming, wah Mang katanya itu bagus Mang. Aku menggalinya, yang menjualannya nanti Mang. Itu. Insya Allah kalau jadi. Nah itu, kami sepaham. Kita punya lagi yang namanya potensi warisan berbasis religi. Jadi banyak sekali orang itu datang ke sini buat apa? Buat datang ke makam-makam, ziarah. Ada ziarah Sultan, kemudian ada ziarah Aryodila. Demak itu Kesultanan Demak, Raden Patah ya. Itu lahirnya di sini.
Dan itu nggak dibuat-buat, nggak direkayasa. Itulah. Jadi kita gali, ini yang ada. Coba kalau dibayangkan ya, kita buat. Ayo berwisata religi atau yuk berziarah makam-makam Palembang. Karena apa? Kesultanan Palembang Darussalam itu punya sanan yang jelas dengan Wali Songo. Itu banyak banget tur, itu tur Wali Songo. Tur Wali Songo. Rata-rata udah pada semua tur Wali Songo. Habis dari situ kita sentil itu, kita tarik. Masih ada lagi potensi loh. Jejaknya Wali Songo itu di Palembang. Kesultanannya ada Raden Patah, ada Sultan Palembangnya. Kemudian gimana dulu Wali Songo itu pernah ada 2 wali yang datang ke kota Palembang. Nah ini yang digali, ditimbulkan. Karena itu potensinya ada. Saat ini dari Lampung itu sudah ke Palembang semua. Berbus-bus dalam 1 minggu itu bisa 10 bus. Cuman ya itu karena belum digali, yang bus dari Lampung itu, jadi jangan dipikir nggak ada orang Lampung ke Palembang, ada. Hanya mereka datang subuh, numpang mandi di Palembang di Masjid Agung, makanya pengurus Masjid Agung agak sewot. Datang dia keliling ke makam-makam, makan siangnya di JSC di pinggir danau, bawa nasinya dari Palembang, dari Lampung. Nah ini yang belum digali, ini benar terjadi. Ini jadi makan itu bawa nasi dari Lampung, selesai dari beberapa tempat, pulang lagi ke Lampung, nggak nginep. Cobalah yang ini bisa kita buat, memperbaiki tempat wisata. Jadi membuat lebih menarik. Jadi kalau bisa ke satu objek tuh 1,5 jam atau 2 jam. Jadi pilihannya, wah kalau kayak gitu sayang ya, nginep loh kita. Nah itu kan potensi yang harus kita gali. Belum lagi budaya-budaya kita. Dari semua 17 kabupaten kota. Dan semuanya itu saya bilang tadi, yang jadi masalah, semuanya maaf, bergerak dewek-dewek, BDD. Nah yang terakhir, kita punya Jakabaring Sport City. Ada 24 venue. Ada nggak di kota lain yang punya seperti itu? Tidak ada. Bali nggak punya. Jakarta pun juga berpencar ke kiri kanan. Dan satu, Jakarta tuh macet. Kita keluar bandara, turun LRT, langsung sampai. Tidak ada kena macet dan waktunya pas. Masuk ke sana. Nah itu mungkin ke-6 potensi kita. Dan banyak lagi ya. Ini yang ada dalam pemikiran kami di ASPI itu, yang ininya harusnya dieksplor. Jadi potensi ini jangan dilupakan gitu. Nah, bagaimana itu bisa meningkat? Nantilah, jangan langsung ini. Itu udah menjawab belum pertanyaan saya tadi? Pertanyaan dari Pak Haji, udah ya? Pak Haji nih jadi kelamaan ngobrol gitu nih, jadi lupa. Boleh minum dulu Pak Haji? Boleh Pak, silakan Pak. Ini nggak ada merek nih minumannya. Ya, bagus. Sengaja ya. Belum masang iklan ke sini ya. Tolonglah, sadarlah yang punya ini. Masang iklan. Dibantu kan? Siap. Itu. Pertanyaan dari netizen. Tantangan terbesar pariwisata di Sumsel Palembang, Pak. Mungkin di pasar ya, pasar 16 tuh beberapa hari ini saya lihat ada berita-berita soal copet. Nah, itu gimana Pak? Kemarin sempat terbentuk oleh pemerintah kota polisi pariwisata. Tapi izin itu kayaknya polisi pariwisata tuh ada di Polda. Oh iya ya. Ada. Mohon izin kalau saya nggak salah. Sampai sekarang juga masih ada. Terus berita yang terblow up itu beberapa orang Bong kita juga yang ya, ada yang kehilangan itu Pak. Itu mengganggu nggak sih Pak? Potensi wisata itu. Ini soal tantangan Pak, isunya Pak. Gitu. Tantangan terbesar. Oke. Kulo ini, saya ini orang Palembang. Kulo tuh bakso Palembang halus. Jadi wong Palembang ini gawinya banyak.
Nak kemana Mang Ci? Nak ke sungai gitu kan. Nak kemana Mang Ci? Nak ke laut. Padahal laut itu sungai kan. Tapi lokanya tak kati. Sadar tak? Iya. Jadi banyak gawe tapi tak kati loka. Nah, kalau kita bicara itu keep dulu ya. Wong Palembang ini banyak gawe tak kati loka, miskin loka. Ini memang menjadi polemik. Kalau diteruskan, kaget bangun, sudah bangun, terbengkalai. Oi, beneri dulu, oi, tempat objek wisatanya. Oi, beneri dulu, keamanannya, kebersihannya. Datanglah proyek. Cuk. Sudah dari situ dibersihin proyek, itu jadi. Selesai dari situ, balik lagi. Kenapa? Dia bisa balik lagi seperti itu. Coba kita pikirkan sama-sama. Itu kita keep dulu lagi ya. Pak Haji punya usaha misalkan restoran. Sudah buat bagus investasi awal. Initial cost-nya sekian ratus juta start awalnya. Wah, semangat tinggi. Euforianya. Oh, aku pengen nak bikin ini, jualan. Nggak ada yang datang. Sepi. Pak Haji mau nggak berinvestasi lagi, ngeluasin, nambah lagi bangkunya, nambah AC biar nyaman. Duit udah keluar banyak, tapi tidak ada pengunjung. Nah, sama juga yang tadi dibenerin toilet dan segala macam. Tidak ada pengunjung, tak kata pengunjung jo. Jadi Mak Mano itu bisa berkembang. Investor juga tidak mau untuk berinvestasi lagi karena tidak ada pengunjung. Jadi intinya yang kita lakukan ini harus ya. Oke lah, pemerintah sudah melakukan, dia punya kan namanya OPD itu, dia sudah punya program kerja, dia sudah mau menyelenggarakan festival apalah Festival Sriwijaya atau Festival Palembang Darussalam, membangunlah kayak Lawang Borotan dan segala macam itu dengan semangat spirit yang tinggi, tapi pengunjungnya tidak ada. Jadi kreativitas ini insya Allah kalau BPPD Badan Promosi Pariwisata Daerah ini ada, inilah bagaimana berpikir strateginya supaya datang pengunjung. Kalau kita bikin restoran, contoh banyak lah di sini. Jadi mulai dari kecil, tapi rame. Karena ramainya itu akhirnya dia berpikir, kita tambah ya, sebelah sini kita bikin lagi tempat untuk orang makan. Kita bikin nyaman ya, kita bikin AC. Nah, investasi itu investor pun akan masuk dan kita sendiri juga akan berinvestasi. Karena apa? Pengunjungnya ada. Itulah yang saya bilang di awal tadi, pariwisata itu sama dengan perjalanan atau kunjungan. Kalau sudah ada yang datang, akan terbentuk. Contoh, turun dari bandara. Saya orang Jakarta, turun dari bandara. Turun dari bandara kan, mencari kendaraan. Bisa taksi, bisa juga ngerental karena beberapa hari. Saya mau kongres di sini kan, misalkan mau kongres. Mau seminar, ada sewa mobil, pengusaha rental komponen dari pariwisata kena dampak. Jalan, mampirlah di warung pempek situ, pengusaha pempek kena dampaknya. Berkembang, nginep di hotel, pengusaha hotel kena dampaknya. Banyak, terus datang ke tempat pariwisata, yang menyediakan tempat pariwisata taman kena dampaknya. Jadi ada multiplier effect. Mereka itu duit itu akhirnya datang dan ini bisa diputarkan. Itu kalau baru satu perjalanan yang datang, baru cuma seorang Haji Wawan atau seorang Evan. Bagaimana kalau ada 1.000 orang seperti Haji Wawan atau seperti si Evan itu datang bersamaan? Kebayang nggak? Datang 1.000 kongres. Itu yang saya bilang tadi, kita perlu MICE.
Datang seminar, ada ladies program. Kalau kita seminar, contoh seminar kedokteran ya, yang saya bilang ada 441 MICE kedokteran di Indonesia ini. Kalau kita bisa rebut 10%, 5% aja udah banyak itu. 1.000 orang datang. 1.000 orang ini dokter, dia bawa istri. Bisa jadi 1.500. Ada sponsornya, perusahaan-perusahaan obat. Bisa itu menjadi 2.000. 2.000 itu ada. Itu hotel pasti penuh. Iya. Saya pernah menjadi IO-nya dulu. Saya kan base-nya IO. Itu sampai ke kilometer 89 yang quote-unquote hotel itu penuh semua. Ada ladies program. Nah, ladies program inilah yang akan kita ajak untuk mengunjungi objek-objek wisata. Mereka akan beli pempek, mereka akan beli wasatra kita ini, kain-kain kita ini, songket. Mereka akan datang. Nah, hidup tempat ini tanpa APBD. Jadi, itu hidup tanpa APBD. Hanya memang perlu kita pikirkan bagaimana kalau seandainya setiap 2 minggu tuh ada yang datang. Nah, itulah tugasnya Badan Promosi Pariwisata Daerah mencari. Karena kita meyakini, ASPI DPD Sumsel meyakini MICE, Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition, ini adalah shortcut-nya, jalan tercepat untuk mendatangkan orang itu secara masif. Mendatangkan orang itu berkunjung ke sini berarti menghidupkan pariwisata dan ekonomi akan bergulir. Kita upayakan 2 minggu sekali itu ada. Nah, balik lagi yang ke awal tadi yang masalah keamanan. Lanturnya banyak ya. Karena Palembang ini banyak gawe, katik loka. Nah, kita datangin loka-loka itu. Mas, aku ini di Bandung ya Mas ya. Nah, lagi Mas pula, Pak Haji. Tato-tatoan itu. Turun dari bus, punten, ya souvenir punten bikin nama di sini. Jadi ada loka. Woi, jadi bandit itu juga saro, Pak Haji. Nah, jadi preman malah itu ini jarang-jarang ada. Nah ini loka, laju gini katanya. 500.000 sekali masuk BKB. Ada polisi berlari. Besok kejadian viral, datang polisi. Diam dulu dia. Oh, banyak polisi katanya, jangan macam-macam kalau kaki kena dor kita. Nah, takut dia kena dor. Diam ke dulu reda ke dulu, kata mereka. Tapi kalau misalnya setiap saat itu ada kunjungan, mereka bawa duit semua. Dus. Insya Allah kita bisa. Mungkin kayak di Bali. Bali itu pecalang ya. Jadi pasukan, karena mereka sudah langeraso ke lokanya, langeraso ke lemaknya, sudah merasakan enaknya dengan banyaknya pariwisata. Mereka bisa punya kerjaan. Tapi masif dan kontinu. Nah, ini yang akan membuat pariwisata bisa hidup, termasuk insya Allah yang namanya kriminalitas itu bisa kita reda. Yang datang itu sendiri, yang datang ya kita kan ngerehab ya, datang benerin WC dan segala macam. Itu tempat wisatanya itu kan bisa terpelihara karena apa? Ada pengunjung, ada duit masuk. Itu kira-kira gambarannya. Pertanyaan netizennya cuma dikit, jawabnya banyak. Tapi ini cak minum lagi nih. Kapan lah masuk nih jadi sponsor ini? Disentil ini ada 2 kali nih. jadi MICE tadi Pak ya, meningkatkan Itu promosi ya. Sangat bisa masif. MICE ini memang harus secara fokus. Mungkin seorang bupati atau seorang gubernur melobi langsung kan susah. Wali kota. Gawian tuh sudah seabrek. Nah, ini kan fokus bagaimana caranya, targetnya itu. Mengkonsolidasikan apa yang ada. Nah, insya Allah kalau jalan tol itu sudah ada ke Bengkulu, itu cepat. Bisa itu tuh
buka akses ke Bagara lah, buka akses ke ini dan lain-lain, ke Danau Ranau dan sebagainya. Banyak loh objek. Nah, cuman itulah jangan kita meniru objeknya seperti di Jawa, mereka sudah settle, apalagi seperti Bali. Nah, kita ambil lagi. Ada 6 tadi yang saya bilang potensi kita. Ini yang kita gali, kita kejar. Satu shortcut-nya melalui MICE. Supaya kita bisa buka. Nah, itu background kita belakang itu kan, Ampera. Ampera tuh siapa yang tahu? Sebanyak apa, sekuat apa kita akan tahu bahwa itu sudah bisa dinaikin. Bayangkan ada 1.000 orang datang, 1.500 orang tuh datang ke tempat objek wisata itu. 1.000 itu yang moto, cekrek. 1.000 upload. Berapa banyak friend-friend yang upload itu yang ngeliat. Itu promosi gratis, exposure gratis. Yakin lah, awas benar-benar yakin. Oke. Pertanyaan terakhir, Pak. Nengok jam lah, berapa lama ini? Harapan ke depan dengan wisata, promosi wisata di Palembang dan Sumsel, Pak. Ya harapan jangka dekatnya kita bisa duduk bersama, saling sinergi dengan BPD, Badan Promosi Pariwisata Daerah ini. Saya sih berharap dan bukan berhayal ya, tapi bercita-cita. Kalau berhayal itu atau bermimpi itu kan selesai bermimpi tidur kan. Nah, ini kita nyusun langkah-langkahnya. Saya sih berpikir kalau kita bayangkan ya, misalnya 17 kabupaten ini sudah terbentuk Badan Promosi Pariwisata daerahnya masing-masing. Kemudian itu berkumpullah dalam satu lagi Badan Promosi Pariwisata Provinsi di bawah koordinasi gubernur. Yang di daerah kan di bawah. Kalau badan itu kan kayak BNN, itu kan di bawah presiden. Semua badan itu tuh kan di bawah presiden langsung. Nah, saya sih berpikir akan baik sekali. Toh ini kan baru enaknya pilkada serentak ini kan barengan kabupaten sama provinsi ini kan. Berarti kan masih ada 4,5 tahun ke depan yang bisa sinergi sama-sama. Saya kan dapat informasi, gubernur itu meluncurkan dana cukup besar itu 50 sekian M untuk membangun pariwisata Kota Palembang. Di-challenge sama gubernur dan disambut sama Pak Ratu Dewa. Jadi memang gubernur masih punya APBD. Saya rasa juga ya untuk pembentukan BPD Badan Promosi Pariwisata Daerah ini, asal kita tepat memilih orangnya, jadi yang punya jiwa pejuang, jadi warrior, bukan lagi soldier. Kalau ASPI ini kan tourism soldier itu kan pasukan. Tapi kalau pejuang, dia sudah nggak mikirkan pendapatan. Saya sih yakin sih nggak perlu dana yang besar itu, tapi manfaatnya, dampaknya itu bisa ini. Dan kita punya signature-nya tersendiri. Oh, Palembang tuh ini loh. Jadi disebut, oh Palembang, oh ini ada ini. Nah, itu promosi yang luar biasa. Insya Allah nanti Desember kita akan melakukan travel fair. Mudah-mudahan bisa naik itu ke Ampera itu. Ya kan para bos-bos dari 23 tambah 40 cabang dari DPD ASPI dan DPC. Mudah-mudahan itu saya rasa itu bisa cepat, apalagi bandara udah ada. Oke. Mudah-mudahan lancar dan sukses. Amin. Mudah-mudahan sponsor podcast ini banyak kan. Ini ada baru Dekuro Rumah. Ini yang di Simpang Sekip Oke, terima kasih banyak Cepat sudah datang ke Tribun Sumsel. Mudah-mudahan datang bisa kami undang lagi. Amin. Nah, KG untuk selanjutnya itu lebih banyak lagi, ada supporter yang tahu-tahu, jadinya lucu-lucuannya Mama itu. Ya, demikian Tribuners bincang-bincang kita dengan Cepat, Ketua ASPI ya. Mudah-mudahan pariwisata Sumsel lebih maju, lebih ramai setelah dibukanya
Bandara. Internasional Sultan Muhammad Badarudin II. Insya Allah akan lebih setelah terbentuk BPD. Demikian bincang-bincang kita, mudah-mudahan bisa berjumpa lagi dengan tema-tema yang lebih menarik. Wassalamualaikum.